Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, kita bisa mengadakan penting yang kedua. Yang saya hormati Pak Haji Deni, Pak Sabtu, ada Pak Riki juga, ada Bang Nino, dan sahabat-sahabat semua yang malam ini hadir dalam camping dan silaturahmi di Gading Group. Nanti kayaknya kalau diadakan setiap bulan habis ini kita camping, kita datang di sini. Tapi udah di list ya. Nanti kita berharap bisa terus-menerus melaksanakan kegiatan ini minimal sebulan sekali sebagai bagian dari cara kita secara internal seperti yang disebut oleh Pak Samsul itu terhubung ya satu sama lain. Karena di dalam dunia kerja itu kan prinsip dasarnya sebenarnya kalau teori labor itu kan diferensiasi. Orang hidup terisolasi sebenarnya dengan pekerjaannya masing-masing. Sebagai sopir, sebagai mekanik, sebagai apa gitu. Tapi momen silaturahmi ini kita keluar dari dunia yang mekanistik itu ke dunia yang organik. Kalau dalam dunia yang mekanistik itu kan orang terhubung satu sama lain itu karena fungsi dalam dunia pekerjaan, fungsi di dalam jabatan dan seterusnya. Tapi kalau dalam dunia organik ya kita sebagai teman, sebagai sahabat. Itulah kenapa yang menjelaskan kenapa orang-orang yang pensiun dari birokrasi atau perusahaan-perusahaan besar itu mengalami power syndrome kan? Karena dia kehilangan kontak dengan komunitas. Jadi yang dia tahu adalah pekerjaannya sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai presiden direktur misalnya di BUMN, di jabatan birokrasi, kepala dinas, sekda dan seterusnya. Pas dia kembali ke masyarakat, dia bingung karena udah nggak ada lagi yang bukain pintu mobilnya, udah nggak ada lagi yang menyiapkan teh manisnya, udah nggak ada lagi yang menyapa siap bos, ya kan, siap bergerak dan seterusnya gitu. Dia menjadi orang biasa itu mengalami kesulitan dan memerlukan adaptasi. Karena itu kalau Gading seperti ini, insya Allah nanti jarang yang kena power syndrome gitu. Karena dunia organik itu kan kehormatan dan kemuliaannya kan sudah tidak ditentukan oleh jabatan, tidak ditentukan oleh posisi, tapi ditentukan seberapa besar kita satu sama lain itu saling menghargai, saling menopang dan seterusnya. Karena itu banyak yang orang mengalami post power syndrome. Bahkan ada satu cerita seorang petinggi di kepolisian misalnya, itu ketika dia turun dari jabatannya sebagai petinggi kepolisian itu sama istrinya dibuatin kantor di rumah dan dia berseragam setiap hari masuk ke dalam ruangan itu, lalu ada bel gitu, seakan-akan dia masih ngantor. Dan itu butuh waktu 1 tahun untuk bisa kembali beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari sebagai orang biasa itu. Jadi nggak gampang. Kenapa? Karena kita kehilangan kontak dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan di negara-negara maju, orang itu karena kehilangan kontak dengan kehidupan sehari-hari yang normal itu, dan hidupnya sudah dipecah oleh satuan-satuan kecil dunia kerja, satuan-satuan kecil profesionalisme. Penyakit terbesarnya apa? Loneliness, kesepian. Hidupnya sepi. Bahkan di Jerman itu ada lebih dari 1.100 kasus dalam setiap tahun orang meninggal dalam keadaan kesepian. Gak ketahuan meninggalnya,
meninggalnya itu udah 5 hari, 6 hari dan seterusnya. Di Jepang juga begitu. Bahkan ada satu pekerjaan khusus, orang membersihkan apartemen-apartemen atau unit-unit flat bekas meninggalnya orang-orang yang sudah tidak lagi engage dengan pekerjaan di dunia industri. Jadi yang tersisa di kamarnya misalnya bekas makanan, orangnya sudah tergeletak di lantai dan seterusnya. Jadi jangan bayangkan negara maju itu tidak punya semacam krisis di baliknya. Kan orang suka bilang kita harus di negara maju. Kan belum ngalamin hidup di negara maju kayak apa kan? Kita harus menjadi orang seperti negara maju. Dalam negara maju itu dunia itu sudah mengalami industrialisasi. Waktu juga dihayati sebagai sesuatu yang artifisial. Artifisial itu maksudnya waktu tidak lagi dihayati sebagaimana kita menghayati waktu santai, rileks seperti itu. Karena dalam dunia industri, liburan kan sudah ditentukan juga itemnya. Kita mau kemana itu sudah ditentukan juga. Bahkan salah satu penyakit yang paling akut dalam negara maju itu adalah rendahnya birth rate, angka kelahiran. Kenapa? Karena orang sudah tidak lagi mau menikah dalam arti formal. Jadi lebih senang hidup sendiri karena sudah mapan, individualis dan seterusnya. Jadi kalau ada orang bilang, wah kita harus jadi negara maju, ntar dulu, ada kehidupan sosial yang efeknya itu sangat rumit di balik yang kita sebut sebagai negara maju itu. Negara-negara Skandinavia misalnya seperti Denmark, itu harus negara itu mengeluarkan uang jutaan dolar hanya untuk mendorong agar anak-anak muda itu bisa kencan satu sama lain. Jepang itu mengeluarkan duit jutaan dolar agar orang mau kencan, dan itu disponsori oleh pemerintah agar mau bercinta. Sementara kita nggak disponsori aja bercinta terus. Jadi jangan. Ya, birth rate itu adalah salah satu efek dari negara industri yang sudah sangat maju itu. Jadi wajar kalau misalnya negara maju seperti Jerman itu sampai menerima imigran lebih dari 500.000 orang, lebih dari hampir 1 juta orang. Kenapa? Karena imigran-imigran dari negara-negara yang developed countries itu kan anaknya banyak. Dia bawa 6 orang, 7 orang. Mereka juga bisa bekerja di wilayah-wilayah informal, di ngangkat ini, ngangkat itu, kerja di gudang. Sementara orang-orang itu kan sudah pendidikan tinggi, udah nggak mau lagi kerja di gudang, ngangkat menjadi sopir forklift gitu-gitu. Bahkan saya waktu tinggal di Australia itu nyari kerja gampang banget, bahkan sombong gitu. Kalau saya diomelin saya bilang, oke, I resign, karena besok ada lagi kerjaan. Gampang banget kerjaan itu. Jadi cukup jalan-jalan ke kota, kita lihat mulai dari ngurusin kafe sampai ke bersihin sekolah, perpustakaan dan seterusnya, itu gampang banget kerja. Bahkan orang-orang India yang berangkat ke Australia itu mereka nggak pakai beasiswa, karena orang India itu kerja keras. Dari kerja kerasnya itu dia membiayai kuliahnya meskipun bukan di kampus yang mahal gitu. Yang ingin saya katakan apa? Yang ingin saya katakan bahwa konsep labor dalam dunia industri itu harus juga dimengerti sebagai sesuatu yang ada efek buruknya dalam kehidupan sosial. Kenapa? Karena konsep labor itu di dalamnya, kalau kita baca sosiologi Max Weber misalnya, ini karena banyak yang lagi S2, biar materinya saya naikin sedikit ya. Kali aja di Merci Buana atau di Muhammadiyah atau di Prasetya Mulia, di Pak Hakim ngomongnya nggak keren. Nah, saya naikin omongannya sekarang biar sama dengan kuliah di Merci Buana, Muhammadiyah, Prasetya Mulia. Di dalam konsep labor itu kerja bukan buruh, itu ada istilah di differentiation of labor, ada diferensiasi kerja. Kenapa orang bisa disebut sebagai dunia industri? Karena ada diferensiasi kerja, ya kan? Di dalam dunia sebelum industri juga sudah ada diferensiasi kerja, tapi bersifat nature, bersifat alamiah. Ibu itu menjaga rumah,
laki-laki itu kerjanya berburu, mencari nafkah di luar rumah, berburu, sementara istri di rumah dia memelihara, merawat anak dan mengurus rumah tangga. Sudah ada di division of labor, tapi dalam bentuk yang paling sederhana. Tetapi di dalam dunia industri, di division of labor itu menjadi sangat kecil satuan-satuannya itu. Jadi bayangkan aja orang seumur hidup misalnya bekerja di perpustakaan, orang seumur hidup ya bekerja sebagai tukang misalnya, orang seumur hidup ya bekerja sebagai konsultan, orang seumur hidup bekerja sebagai angkutan, orang seumur hidup bekerja sebagai lawyer. Lalu orang jarang bertemu, nggak kayak di Indonesia, banyak arisan, banyak pengajian. Di Indonesia itu kalau kita ikut pengajian kayak Haji Beni setahu saya, kalau ikut pengajian sebulan sebenarnya nggak cukup waktunya. Jadi kehidupan sosial kita itu kaya sebenarnya. Itu yang membuat kita bisa terhindar dari depresi. Orang-orang yang tinggal di Skandinavia, di Paris, itu dalam satu hari harus minum 2 atau 3 pil untuk pil depresan agar dia hilang kecemasan di dalam hidupnya itu. Karena tadi itu ya diferensiasi kerja itu. Bahkan di negara maju orang tua itu karena sudah tidak produktif ditaruhnya kan di panti jompo kan. Orang Indonesia masih bagus tuh, orang tua masih taruh di rumah, masih dihormati, masih disoani gitu, masih dikunjungi setiap minggu minimal. Dia bisa lihat cucunya dan seterusnya gitu. Walaupun mungkin udah nggak ada yang bisa ngobrolin juga sama orang tua kita, dan pengalaman kita begitu ya. Karena orang tua itu ngomongnya beda, kita juga ngomongnya beda juga, maksudnya beda, kita juga maksudnya beda. Tapi pola hubungan seperti itu itulah yang membuat masyarakat kita itu menjadi sehat. Nah, maksud saya momen-momen dimana kita bertemu seperti ini, ngobrol, bercanda, ceng-cengan, saling ngejek dan seterusnya, itu kan seperti mencairkan hal-hal yang selama ini menjadi batas di antara kita itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, dunia industri itu memisahkan, dunia sehari-hari itu seharusnya bisa mempertemukan kita gitu. Di negara maju orang bisa bersama-sama dalam solidaritas yang bola misalnya, karena agama udah nggak tren. Makanya ada istilah hooligan kan, orang rame-rame jadi penonton bola gitu, MU apa segala macam, Liverpool, Barca dan lain-lain. Itu solidaritasnya justru tumbuh sebagai penonton bola. Di luar hal-hal seperti itu nggak ada lagi tempat-tempat untuk membangun solidaritas. Nah, di Indonesia kita punya semacam stok yang melimpah bagaimana kita bisa terus terhubung, dan Gading tampaknya mau membangun keseimbangan itu, membangun keseimbangan. Bekerja ya bekerja, tapi ada momen di mana kita bersilaturahmi, memasuki ruang batin masing-masing agar kita bisa terus terhubung. Makanya bahasa Arabnya kan silaturahim kan. Silah itu artinya terhubung, ar-rahim itu kasih sayang. Jadi silah itu artinya terhubung, harus terus menerus terhubung. Mungkin bahasa milenialnya itu relate ya. Oh, dia udah nggak relate itu kan berarti sudah tidak terhubung lagi. Jadi bukan cuma sekedar training, pelatihan atau sekedar, tapi kita berusaha membangun oase di mana segala sesuatu itu belum diberi nama, pekerjaan dan seterusnya. Nanti ya di dunia kerja kita kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing. Tapi di tempat seperti ini kita bertemu secara organik, khususnya organik, bukan bertemu secara mekanistik itu ada reward and punishment, ada job descriptions dan seterusnya. Kira-kira pengantarnya kayak gitu. Kedua, kalau kemarin itu yang kita bahas itu kan hidup berjamaah ya.
Mungkin teman-teman ingat, saya daripada baca buku-buku leadership, manajemen, Peter Drucker dan segala macam, udahlah ambil aja dari apa yang pernah dulu dipelajari di pesantren, tapi diangkat sebagai satu sistem nilai. Orang itu jarang membahas, kalau misalnya ngomong ahlu sunnah wal jamaah, ngomongnya sunnah terus, tapi jarang ngomong jamaah. Padahal Rasul mengatakan hatilah jamaah, masuklah kamu ke dalam jamaah. Bahkan untuk sekedar review, orang yang tidak membayar zakat oleh Abu Bakar diperangi dan disebut murtad. Orang yang tidak membayar zakat di periode Abu Bakar itu disebut murtad dan diperangi. Kenapa? Karena mereka kehilangan komitmen. Karena kalau orang tidak membayar zakat, berarti nggak punya komitmen sosial. Dan hidup sosial itu kan butuh logistik. Kalau nggak ada logistiknya, dia tidak bisa melakukan rekayasa sosial, tidak bisa melakukan social engineering. Makanya diperangi gitu dalam periode itu. Jadi ketika orang melihat Rasul itu meninggal, orang menganggap udah agama ini kayaknya udah bubar nih. Separuh dari mereka keluar dan mereka tidak membayar zakat. Padahal zakat itu wajib. Kalau sedekah nggak wajib ya. Kalau zakat wajib, kalau sedekah nggak wajib. Jadi kalau ada dai yang ngomong sedekah terus menerus, itu salah paham, itu misleading itu. Apalagi kalau bilang sedekah motor dapatnya Mercy, gimana? Belajar ngomong Islam kok begitu? Itu bukan hanya keliru tapi sesat itu. Jadi yang benar adalah bahwa zakat itu wajib, tapi kalau sedekah enggak. Bahkan nyindir sedekah aja nggak boleh. Saya nggak boleh nyindir Haji Beni untuk bersedekah, nggak boleh, karena sedekah itu komitmen yang tidak diwajibkan. Yang wajib itu zakat. Makanya kalau kita belajar di Cibinong, Kiai Cibinong nggak pernah nyindir tuh, tolong bawain semen. Seumur hidup saya nggak pernah tuh disindir kayak gitu. Artinya apa? Artinya komitmen orang terhadap logistik itu sudah ada dalam Islam, namanya zakat. Dan orang yang tidak bayar zakat zaman itu dianggap murtad. Artinya keluar dari komitmen kontribusi dalam hidup berjamaah. Itu alasannya, alasan sosialnya ya. Nanti kalau alasan agamanya bisa dicari sendiri. Yang kedua, dalam hidup berjamaah itu konsep yang diterapkan itu adalah ashab. Makanya kalau kita berdoa itu kita membuka tadi misalnya wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan sahabat-sahabat Rasulullah semuanya. Lalu kita juga misalnya ansadatina ashabi rasulillahi ajmain, sahabat-sahabat Rasul semua. Jadi Rasul itu memperkenalkan istilah sahabat, bukan istilah murid, bukan istilah bawahan, tapi istilahnya adalah sahabat. Yang sepuh seperti Abu Bakar disebutnya juga sahabat. Yang muda seperti Ali bin Abi Thalib juga disebutnya sahabat. Orang yang datang dari Persia seperti Salman Al-Farisi itu musuhnya Persia, itu juga disebutnya sebagai sahabat, bahkan keluarga. Bilal bin Rabah itu datangnya dari Ethiopia, itu juga sahabat. Jadi jangan bayangkan di Mekah dan Madinah itu orangnya itu aja. Ada orang Ethiopia, ada orang Persia. Dan kita tahu misalnya dalam satu peristiwa, Salman itu dimintain pendapatnya, bagaimana kita mempertahankan diri dari serangan orang-orang Mekah katanya. Ya bikin aja parit yang disebut dengan Khandaq itu ya. Parit jadi agar orang sebagai benteng. Kenapa minta sarannya ke Salman? Karena Salman adalah orang Persia. Dan Persia saat itu adalah sebuah peradaban yang sudah maju di bidang pertahanan dan militer. Kenapa yang disuruh azan itu Bilal? Padahal yang bermimpi bukan Bilal, karena Bilal bagus suaranya. Jadi ada sahabat bilang, saya bermimpi Rasul azan itu seperti ini, tapi nanti yang azan Bilal ya gitu. Nanti kita bahas apa itu maksudnya. Nah yang pertama kita bahas dulu sahabat itu ya. Bahkan Allah saja itu disebutnya sahabat. Dalam doa kita kalau kita mau berjalan ke mana-mana, atau misalnya kita naik pesawat, kita lihat buku doa itu kan, ada buku doa Hindu, Kristen, Buddha dan seterusnya kan.
Itu kan ada doa orang Islam kan? Apa disebutnya? Allahumma anta sahibul fisafar. Wahai Allah, engkau yang menyertaiku, yang menjadi sahabatku dalam perjalanan. Allahumma anta sahibul fisafar. Suka merhatiin nggak? Apa langsung pesan nasi goreng aja? Digoreng. Mas baca, goreng lagi. Padahal kalau kita lihat benar-benar, nah bunyi doanya adalah Allahumma anta sahibul fisafar. Wahai Allah, engkau sahabatku yang menyertai, maksudnya yang menemani, yang melindungi, yang merawat. Dan orang-orang di sekitar Nabi itu juga disebutnya sebagai sahabat. Bahkan Al-Quran misalnya mengabadikan persahabatan itu dalam satu surat khusus, namanya Ashabul Kahfi. Orang-orang yang berada di dalam gua, yang jumlahnya itu kalau di dalam tradisi perjanjian lama itu adalah 7 orang, the seven apostle of Ephesus. Meskipun Quran tidak menyebutkan jumlahnya berapa, katanya saya kuluna salah satu warabiuhum kalbuhum. Mereka mengatakan jumlahnya 3, yang keempat adalah anjing, 4 yang kelima adalah anjing, 5 yang 6 yang ketujuh adalah anjing, 7 yang 8 adalah anjing. Tapi intinya adalah Al-Quran mengabadikan secara mendalam bagaimana apa yang kita sebut sebagai persahabatan itu. Makanya disebut Ashabul Kahfi, orang-orang yang berada di dalam gua. Sering dengar ya cerita itu ya. Ada orang tidur katanya lebih dari 300 tahun. Mungkin kalau kita pikirin bingung juga ya. Kok bisa ya tidur 300 tahun lebih, tidak hancur jasadnya, tidak menjadi tulang belulang, lalu bangun. Dalam cerita itu tiba-tiba mereka lapar. Mereka bilang ke temennya, beli makanan dong, kita lapar nih. Kita udah berapa lama di sini? Temennya bilang, ya mungkin sehari 2 hari. Di ayat itu disebut yauman au ba'da yaumin. Lalu kamu ke pasar ya, bawa duitnya. Nanti hati-hati, soalnya di sana banyak musuh. Ketika duit itu dibawa ke pasar, orang kaget. Buset, ini duit dari 300 tahun yang lalu ini. Jadi kita belanja sekarang pakai koin yang masih gambarnya Ratu Belanda, iya kan? Coba bayangin, keluar kita dari sini, dari Kabayan Base Camp ini ke depan untuk beli rokok. Si Dio bawa itu duit lambang Ratu Belanda itu yang masih bolong koinnya. Apa istilahnya bang? Benggol, gobang atau apa lah. Itu orang kaget. Tapi pesannya adalah bahwa sahabat itu maksudnya dalam bahasa Arab itu sahabat itu bisa disebut dengan merawat, mewakili, melindungi, menemani dan seterusnya. Itu baru disebut sebagai sahabat. Makanya komunitas itu disebut dengan komunitas sahabat. Dan periode itu disebut dengan periode sahabat. Nah, dalam hidup berjamaah, prinsip dasarnya adalah bahwa kita semua adalah sahabat. Dan keterhubungan kita sebagai sahabat disebut dengan suhbah. Suhbah itu artinya kita terhubung sebagai sahabat yang secara emosional, secara ruhani tersambung. Makanya dalam tarekat pun hubungan kita dengan mursyid disebutnya dengan suhbah. Hubungan kita dengan muridin juga disebut dengan suhbah. Jadi yang kemarin itu kalau kita review, yang belum saya sebutkan itu adalah soal bersahabat itu. Bersahabat itu artinya kita merawat, kita saling menopang, saling melindungi, saling membantu, menolong dan seterusnya. Quran menyebutnya ta'awun ya. Ta'awun itu artinya bekerja sama. Kalau sekarang menyebutnya ya kolaborasi, kolaborasi. Nah, kalau kita perhatikan, sahabat itu juga ada formasinya. Ada formasinya sahabat itu. Makanya tadi masing-masing orang itu ditunjuknya beda-beda. Walaupun yang ini yang mimpi azan, aku mimpi begini azan itu ya. Tapi nanti yang azan si A ya. Kenapa enggak dia? Kenapa yang Bilal disuruh? Ya karena Bilal suaranya bagus kan. Kita tahu orang Afrika sampai sekarang suaranya memang paling bagus kan.
ada dua prestasi orang Afrika Afro American itu kalau nggak olahraga ya nyanyi rap keren, nyanyi walaupun mukanya kelihatan agak serem, tapi kalau nyanyi romantis, wah keren juga gitu. Itu memang kehebatan orang Afro American. Lalu bertanya kepada Salman sebagai sahabat, misalnya, bagaimana kalau perang? Apa usulmu? Begini. Jadi sangat kelihatan bahwa dalam persahabatan itu yang khas adalah bahwa kita memiliki keterbukaan. Kalau kita masih menyembunyikan sesuatu, itu namanya belum bersahabat. Mau makan nggak, Pak Samsul? Misalnya kalau datang ke rumah saya, nggak usah, saya masih kenyang. Sampai depan rumah saya bisa mie ayam. Berarti belum jadi sahabat. Lantas satpam bilang, tadi yang namu ke rumah Pak Hakim itu makan mie ayam sampai 2 mangkok tuh. Tadi di rumah ditawarin, nggak usah, saya masih kenyang. Oh, berarti belum menjadi sahabat. Kalau sahabat itu makan siang yuk, wah boleh juga nih, gitu jawabnya. Terus kalau saya sodorin ikan asin, sayur asem, lalap, sambal matah gitu ya, bilang wah ini makan siang yang paling mantap. Gitu. Jangan sampai ke depan ke daun rindang terus, waduh kita tadi nggak enak kalau makan siang di situ. Jadi sahabat itu adalah prinsip dasarnya terhubung dan terbuka. Itu penting. Makanya saling menopang itu juga sahabat. Jadi kalau kita nggak saling menopang, ya namanya bukan sahabat. Kalau kita tidak terhubung, ya namanya bukan sahabat. Kalau kita tidak terbuka, juga bukan sahabat. Kita dikasih masukan, tersinggung, bukan sahabat namanya. Kalau sahabat itu, ya dikasih masukan, oke, memberi masukan juga oke. Dan periode itu adalah periode para sahabat itu. Jadi, dan sahabat itu ada formasinya, formasi sahabat. Kalau kita lihat misalnya Abu Bakar, itu sahabat yang disebut dengan hukama. Hukama itu orang yang penuh kebijaksanaan. Kalau kita lihat Umar, itu disebutnya dengan umara. Dia itu orang yang jago mimpin, ya kan, ketegasannya, keadilannya itu Umar. Lalu ada Utsman. Utsman itu disebut dengan agniya. Kalau sekarang itu ya kelas menengah yang punya aset dan mengelola aset, nah itu Utsman. Lalu ada Ali bin Abi Thalib, itu disebutnya dengan aqwiya. Aqwiya itu aktivis yang kesana kemari mengorganisir, mobilitasnya bagus, mengorganisirnya bagus, itu namanya aqwiya. Nah itu ada formasinya ya, ada formasi hukama yang penuh dengan keilmuan, pandangannya mendalam, dan nggak usah nunggu orang lain, dia yang membenarkan pertama kali. Misalnya ketika Isra Mi'raj itu ditanya, semalam aku berangkat ke Sidratul Muntaha, nggak usah nanya lagi, menurutmu gimana? Sodakta ya Muhammad, benar kamu wahai Rasul. Langsung gitu, karena ketinggian ilmu dan kearifan. Kalau Umar orangnya adil, orangnya tegas gitu. Iya kan? Orangnya adil, orangnya tegas. Karena apa? Karena Umar itu dulunya pegulat dan dia bukan suku utama dari suku Quraisy. Lalu ada Utsman. Utsman itu dari klan Muawiyah gitu. Dan ada Ali bin Abi Thalib ponakan, dan dia disebut sebagai aqwiya. Jadi kita penting sekali itu mengokohkan sikap sahabat, itu penting sekali. Kenapa? Biar kita nggak baperan. Kita nggak baperan, kita juga nggak ilfeel gitu, hard feeling itu juga sama. Nah, dalam hubungan yang mekanis, atasan dan bawahan itu nggak apa-apa, kita dihubungkan oleh fungsi. Tapi di luar pekerjaan itu kita harus hadir sebagai sahabat. Misalnya, kita pernah nanya nggak kepada mekanik itu, sehat nggak Pak? Anaknya udah sekolah kelas berapa? Ada saya punya kopi enak, kopi gayu, ntar siang kita kopi bareng. Dalam hubungan di luar kerja, harusnya kita menjadi sahabat. Jangan sampai kita menjadi orang asing dan pergi sebagai orang asing.
kerja di Gading sebagai orang asing, pergi dari Gading juga sebagai orang asing. Wah, bahaya ini. Bisa bahaya itu buat korporat. Datang sebagai orang asing, pergi sebagai orang asing. Kita nggak menjadi sahabat itu namanya. Datang sebagai orang asing itu maksudnya ya udahlah, gue main sih kerja aja, dapat gaji, apa yang terjadi ya terjadilah. Kita datang sebagai orang asing. Kedua, kita juga pergi sebagai orang asing karena hubungan kita yang fungsional itu. Mestinya kita datang sebagai sahabat, pergi sebagai sahabat juga ya. Kan keren kalau gitu. Tapi dalam manajemen modern ilmu gini nggak masuk memang. Tapi untuk versi kita kayaknya bagus kayak gitu. Kita tidak boleh datang sebagai orang asing dan pergi sebagai orang asing. Saya misalnya berhubungan sama Haji Beni atau Pak Samsul, mestinya nggak boleh sebagai orang asing. Saya harus relax menyapa, disapa juga, di luar pekerjaan juga saling menyapa. Dan tidak datang sebagai orang asing, tapi datang sebagai orang yang akrab, sebagai orang yang qarib. Makanya wa ida izin kurba bahasa Qur'annya, orang-orang yang terdekat. Kita nggak bisa dijadikan orang terdekat kalau datang sebagai orang asing dan pergi sebagai orang asing. Kalau perlu ditulis nanti itu di mana gitu, MGM atau apa. Jangan datang sebagai orang asing dan pergi sebagai orang asing. Datanglah sebagai sahabat. Itu dalam hubungan di luar yang mekanis ya. Kalau yang mekanis itu kan udah ada job description-nya, sudah ada panduannya, udah ada undang-undang tenaga kerja dan seterusnya. Kalau mundur apa konsekuensinya, kalau mengerjakan sesuatu apa konsekuensinya. Saya ingin membahas sesuatu yang di luar yang mekanis itu, dalam kehidupan organik kita sebagai manusia yang bertemu secara wajar dan berpisah secara wajar. Itulah yang disebut dengan bertemu sebagai orang yang dekat dan berpisah juga sebagai orang yang dekat, bukan sebagai orang yang asing. Jadi hidup berjamaah itu selain ditopang oleh solidaritas, selain ditopang oleh kesetaraan, dia ditopang oleh prinsip sebagai sahabat itu. Aku hadir kepadamu sebagai sahabat. Hadir kepadamu sebagai sahabat dan engkau hadir kepadaku juga sebagai sahabat. Nanti dicek satu-satu, apakah merasa terasing, digading, berarti refleksikan tuh, ditafakurin tuh. Iya ya. Agar kita tahu bahwa kita itu bukan sebagai orang asing, seberapa kenal kita dengan orang yang ada di dalam unit kita itu. Seberapa kenal kita dengan kehidupan sehari-harinya. Seberapa kenal kita dengan satpam yang setiap hari markirin mobil gitu, dan seterusnya gitu. Tahu nggak rokoknya itu apa, seneng kopi apa, hal-hal kecil kayak gitu tuh menunjukkan bahwa kita bersahabat. Penghargaan kita juga sama gitu. Itu kita hadir sebagai sahabat. Jadi nanti bisa ditafakuri, apakah saya menjadi orang asing di rumah, saya menjadi orang asing dari istri saya, bisa juga kan, lebih bahaya lagi tuh. Di rumah tapi ke WA orang lain kan jadi orang asing. Ngomongnya sama istri, WA-nya beda. Nah, itu namanya orang asing. Lihatin tuh WA-nya masing-masing tuh. Ada berapa non muhrim yang ada di WA-nya itu? Kayaknya lebih dari 5 itu masing-masing. Entah itu ketemu dengan entah itu dengan beli rokok Rini diganti jadi Roni. Aida dibilang tukang gas. Ya kan? Dini dibilangnya tukang air. Tapi kok tukang air bilangnya nunggu di Lebak Bulus ya? Kok tukang air nunggu di Lebak Bulus? Jauh amat tukang air nunggunya di Kerbur, di dekat pintu tol. Jadi kadang-kadang di nomor telepon kita itu berubah semua namanya, dari tukang air, PLN, sampai ketukar akhirnya kan. Tukang listrik lah, apalah, laundry, asuransi, padahal itu SPG itu siapa kan? Jadi
Kita jangan menjadi orang asing di mana saja sebenarnya, bukan hanya di Gading. Di rumah kita tidak boleh sebagai orang asing, anak kita tidak boleh sebagai orang asing, di dunia pekerjaan tidak boleh sebagai orang asing. Jadi pikirin lagi itu, apakah Pak Samsul itu di mata teman-teman orang asing gitu. Contoh Pak Samsul sebagai orang asing itu, kalau Pak Samsul gabung, jangan-jangan nanyain laporan, itu orang asing ya. Ngobrol dulu lah soal kopi gitu kan. Mana Pak? Ya Pak, kopi apa kita? Itu kita tidak boleh datang sebagai orang asing, duduk sebagai orang asing, pergi sebagai orang asing. Jadi persahabatan itu merawat, melindungi, menopang, terbuka, dan saling mengenal satu sama lain. Itu adalah kehidupan berjamaah itu. Dan kayaknya cocok dengan zaman sekarang ya, milenial itu banyak sekali nih Pak, anak muda semua nih, anak-anak muda semua yang banyak yang galau banyak anak muda ya. Ada gap generasi juga kan, ada gap generasi juga. Gap generasi itu yang membuat kita menjadi asing juga. Misalnya ada orang yang senior, kitanya memang junior banget gitu kan, baru lulus tahun kemarin itu, baru duduk di plan dan baru tahu kalau kita dibentak-bentak orang gitu kan, baru tahu misalnya kalau kita nyamperin orang itu 15 gitu, yang iya kan cuma satu, dan yang mengiyakan juga pasti gitu. Ya banyak pengalaman-pengalaman yang kita temukan itu dalam dunia mekanistik, tapi yang membuat kita bisa bersanding. Jadi bukan bersaing kalau bersahabat, bersanding. Jadi kalau sahabat itu bukan bersaing ya, bersanding. Kalau bersaing itu bukan sahabat, rivalitas itu bukan sahabat, kompetisi itu bukan sahabat. Sahabat itu bersanding. Kita saling menopang satu sama lain. Itu yang penting ditekankan dalam membangun kehidupan berjamaah. Jadi ada 3, pertama solidaritas, kedua kesetaraan, yang terakhir itu adalah bahwa kita adalah ashab. Dulu ulama-ulama Nusantara juga disebutnya ashab juga. Ashabul Jawiyin, Ashabul Jawi, sahabat-sahabatku yang ada di tanah Jawi. Dulu Nusantara ini sebelum disebut sebagai Indonesia, itu disebutnya sebagai Jawi, tanah Jawi. Jadi ulama-ulama yang ada di Yaman, di Hijaz, baik itu Mekah maupun Madinah, kalau mengirim surat kepada ulama-ulama yang ada di Nusantara, di dunia Melayu ini, mulai dari Aceh sampai ke Filipina Selatan, itu menyebutnya sebagai Ashabul Jawiyin atau Ashabul Jawi, sahabat-sahabatku yang ada di tanah Jawi. Itu para ulama juga menyebutnya begitu. Dan kita bisa ngecek satu-satu ya, nanti bisa dibikin matriknya itu, besoklah kita bisa ngecek satu-satu misalnya seberapa bersahabatnya Pak Riki ini dengan orang di kantornya, seberapa bersahabatnya Pak Samsul dengan orang yang ada di sekitarnya, seberapa bersahabatnya kepala unit dengan yang ada di bawahnya, seberapa bersahabatnya bagian keuangan dengan orang yang di luarnya, HRD dan seterusnya. Itu yang perlu kita cek. Yang kedua, satu lagi, kita itu sebagai keluarga. Makanya kan wa ala alihi wa sahbihi. Ali di situ artinya ahlun, keluarga. Makanya Quran itu ada istilah Ali Imran, keluarga Imran. Ali Fir'aun, keluarga Fir'aun. Tapi jangan jadi keluarga Fir'aun ya. Itu konsep keluarga. Konsep keluarga. Dan orang asing, agar dia masuk ke dalam kehidupan kita, orang asing itu sebagai strange people, agar dia masuk, agar dia familiar dengan kehidupan kita, proses pengakrabannya itu dengan menjadikannya sebagai keluarga. Jadi ketika ditanya misalnya, Salman, kau siapa keluargamu di Madinah ini? Kan nggak ditanya ini, siapa keluargamu yang ada di Madinah ini? Lalu Nabi menjawab, wa kana Salman min ahli. Nabi mengatakan secara terbuka, Salman adalah keluargaku. Jadi
konsep yang lebih dalam adalah keluarga. Dari sahabat menjadi keluarga. Jadi Salman Al-Farisi itu sendirian sebagai orang Persia, karena dia datang ke Madinah itu tadinya sebagai tukang kebun, karena Madinah itu kan perkebunannya bagus, perkebunan kormanya, dan perkebunan di Madinah itu yang kebun-kebun yang keren-keren itu dikuasai oleh Yahudi. Ya kalau sekarang mah BSD gitu ya, Marekon. Dulu ada perkebunan-perkebunan yang bagus sekali karena Madinah itu subur. Salman Al-Farisi datang ke Madinah itu sebagai tukang kebun awalnya, baru kemudian dia masuk Islam. Lalu dia nggak jelas asal usulnya buat orang-orang yang ada di situ. Ditanya, kamu keluarga siapa? Lalu Nabi secara terbuka mengatakan bahwa karena Salman min ahli, dan Salman adalah keluarga. Nah, yang paling medium kita terhubung sebagai sahabat, tapi yang paling dalam kita terhubung sebagai keluarga. Bertarekat itu juga sama sebenarnya, terhubung sebagai keluarga juga. Kalau kita butuh keluarga rohani ya namanya tarekat gitu. Tapi kan nggak perlu masuk tarekat semua, nanti akhirnya digading, akhirnya ke langit semua gitu. Maksud saya bahwa dari prinsip yang disebutkan oleh Nabi saja sudah cukup untuk membangun kebersamaan. Nggak usah dicari di buku manajemen Eropa, Prancis, siapa gitu. Itu gampang. Nanti urusan orang yang bikin paper di magister manajemen itu orang yang lagi S2 itu. Tapi prinsip sebagai keluarga itu, dan prinsip yang lebih dalam adalah kita sebagai keluarga. Dan sebagai keluarga itu tidak melihat asal usulnya. Bahkan orang Persia seperti Salman Al-Farisi itu disebut bahkan Salman min ahli, bahkan Salman itu adalah bagian dari keluargaku. Jadi itu Nabi pasang badan bahwa nggak benar tuh bilang dia nggak jelas asal usulnya, dia keluarga saya kok gitu. Atau seperti Pak Kiai selalu bilang ke kita itu, ini bukan pondok saya, pondok kita semua, ini pondoknya kamu juga. Padahal jelas surat menyuratnya bukan atas nama kita kan, yang jadi kiai juga bukan kita, yang ngurusin santri juga bukan kita. Tapi Kiai Cibinong pasang badan, ini pondokmu loh, ini pondokmu juga, bukan punya saya ini. Kalau buat saya sendiri udah beres urusan, tapi karena ini adalah sama-sama, kita sama-sama, ini kepunyaanmu, ini kepunyaanmu. Apa yang ingin disampaikan? Bahwa kita itu adalah sebagai big family. Jadi yang pertama adalah Band of Brothers. Kalau kita nonton film perang itu kan ada dia, dari siapa yang sangat terkenal, Band of Brothers, dari Perang Dunia Kedua. Pernah nonton itu nggak film itu? Yang bareng sama film Saving Private Ryan itu, ya kan? Terus ada yang perang yang orang terjun payung semua, kemudian mendarat dari laut di Normandy itu, serangan ke Prancis untuk melawan Jerman. Itu kan ada istilah Band of Brothers. Nah sekarang kita adalah we are family, kita adalah keluarga. Nah itu untuk yang sahabat. Nanti besok pagi saya mau bahas soal leadership, tapi juga sama dari kisah-kisah yang ada di kisah-kisah yang kita dekat aja gitu. Nah nanti bisa dibikin matrik nih. Apakah kita sebagai sahabat itu kita harus nyaman satu sama lain? Kalau kita nggak nyaman dengan orang, nggak sebagai sahabat. Kedua, kita juga harus menerima keunikan masing-masing orang. Ini juga kita sebagai sahabat gitu. Kita terbuka kepada orang lain, itu juga sebagai sahabat. Kita tidak menyembunyikan sesuatu, itu juga artinya kita sebagai sahabat. Kita memberi tempat yang terhormat kepada orang yang ada di dekat kita, itu juga namanya kita sebagai sahabat. Dan dalam persahabatan, dalam prinsip bersahabat itu, sohib tadi, ashab itu bukan bersaing tapi bersanding. Jadi sebagai sahabat dan sebagai keluarga itu yang paling tinggi adalah kita sebagai keluarga, dan mudah-mudahan relasi kita semua ini terbangun. Nah untuk
Iya kan? Dan kalau ada konflik, nah ini bagaimana? Tadi kan disebutnya kompetisi, rivalitas, persaingan, tapi Pak Hakim ngomongnya persandingan. Bagaimana dengan konflik? Ya, konflik itu adalah cara kita untuk mengenali satu sama lain. Konflik itu bukan untuk memisahkan kita. Itulah cara kita untuk mengenali satu sama lain. Jadi konflik itu harus dianggap sebagai bagian dari cara kita untuk saling mendekat, bukan saling menjauh. Kalau nggak ada konfliknya malah kita curiga. Jangan-jangan yang kerja di unit itu komplotan semua. Harus ada konflik. Konflik dalam arti bahwa kita memiliki pikiran, pendapat yang terbuka, yang saling mengisi. Ya wajar harus ada konflik. Di keluarga ya ada konflik, di unit juga ada konflik. Itu sesuatu yang biasa, tidak bisa dihindarkan. Kalau nggak mau hidup berkonflik, ya hidup di sini nih, Kabayan Base Camp, sendirian di sini, wudhu di situ, lampunya mati, ya kan? Nah itu nggak ada konflik. Tapi kalau kita hidup bersama, itu konflik. Konflik dalam arti dinamika ya. Makanya orang-orang yang menjadi aktivis itu justru menghadapi konflik, belajar menghadapi konflik dan mengelola konflik. Bahkan yang lebih keren lagi, konflik jadi duit. Jangan dikira kalau ada demo di Jakarta itu nggak ada yang untung. Itu ada untungnya tuh. Orang tidak senang dengan gubernur, itu ada yang untung. Ada yang untung. Jangan dikira nggak ada tuh. Ada yang beli mobil dari situ. Ada yang wah macam-macam. Jangan dikira itu kalau ada mobilisasi kekuatan untuk melawan pemerintah itu nggak ada yang untung. Di baliknya itu rekening semua. Tanya aja sama Diskrimum Polda Metro Jaya itu. Di baliknya itu rekening semua itu. Jadi konflik itu kalau orang yang lebih canggih, tapi itu kan nggak boleh ya. Jadi kalau orang yang canggih itu, konflik itu bisa jadi proposal berbasis konflik. Bahkan ada istilah manajemen konflik, ya kan? Sengaja diadu-adu dulu, baru setelah itu dua-duanya menghadap. Jadi memang sengaja dibikin konflik dulu, habis itu dua-duanya menghadap. Ini juga begitu. Tapi dalam dunia yang di luar seperti itu, maksudnya ini bukan dunia di mana kita memanage konflik seperti itu. Konflik itu adalah dinamika. Kenapa? Karena perbedaan itu niscaya. Tidak bisa menghindari perbedaan. Tidak mungkin menghindari perbedaan. Dalam keluarga yang paling dekat aja kita sama istri banyak beda pendapatnya kan? Banyak berkonfliknya dalam arti ada silang pendapat, ada beda posisi dan seterusnya, mulai dari masalah sekolah, mulai dari masalah pilihan ini dan pilihan itu gitu. Makanya laki-laki tertentu banyak menyerahnya saja misalnya. Ya udah kalau baju ini bagus tidak pakai gitu. Itu perbedaan tidak bisa dihindari. Tidak ada orang yang bisa menghindari perbedaan. Dan karena itu keinginan kita untuk menyamakan semua orang itu berbahaya. Itulah sikap totaliter. Dan Al-Quran sangat membenci sikap totaliter itu. Disebutnya sebagai tauhid. Fir'aun itu kenapa diceritakan dalam Al-Quran? Karena dia totaliter. Karena dia ingin tidak ada lelaki yang hidup di situ. Tidak ada orang yang bisa berkuasa kecuali orang yang ada di dalam silsilah keluarganya. Makanya kalau kita baca sejarah Fir'aun itu adalah gelar ya. Gelar untuk para raja-raja Mesir. Jadi kalau istilah kita itu Hamengkubuwono. Hamengkubuwono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu namanya Fir'aun itu adalah bukan berarti menyamakan mereka. Itu adalah gelar untuk para raja. Tapi nama-namanya beda-beda. Misalnya ada satu raja yang Raja Mesir itu namanya Tutankhamun misalnya. Ada namanya Amenhotep misalnya. Ada namanya Ramses misalnya. Tapi dia disebut sebagai Paroh atau disebut sebagai Fir'aun. Nah, kenapa Fir'aun itu diceritakan sangat tegas misalnya? Karena dia membenci perbedaan. Bahkan dalam urusan perjodohan dan pernikahan pun dia tidak mau ada orang yang menikahi keluarganya. Dan itu dibuktikan dari riset terhadap mumi yang ditemukan 3000 mumi yang kira-kira berusia 3000 tahun yang lalu yang bernama mumi Tutankhamun. Tutankhamun itu meninggal di usia sekitar 18 sampai 19 tahun. Jadi
salah satu Firaun yang meninggal paling muda. Pak Hakim bisa cerita ini dari mana? Kan saya udah lihat pamerannya, pameran Tutankhamun itu. Dia ngelihat langsung muminya. Dan apa yang terjadi? Setelah diriset secara medis, Tutankhamun itu mengalami disability, mengalami, mohon maaf, cacat fisik itu. Termasuk orang tuanya juga cacat fisik, dan itu menyebabkan dia lemah secara fisik dan mudah kena penyakit dan meninggal. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena incest. Incest itu adalah kawinnya itu sesama saudara, karena tidak memberi kesempatan orang lain untuk menjadi keluarga. Jadi muter-muter di situ aja, sepupu menikah dengan sepupu, ini menyebut ini dengan ini, akhirnya menjadi incest. Dan salah satu kenapa Al-Quran itu melarang kita untuk menikahi muhrim, orang saudara sesusuan, karena itu akan merusak keturunan. Jadi bukan haram, itu nggak ada alasannya, karena itu merusak keturunan. Dan itu dibuktikan di dalam silsilah keluarga Fir'aun itu, meskipun muminya sudah berusia 3000 tahun yang lalu, itu kan sekarang bisa diriset oleh sebuah metode ilmu pengetahuan yang canggih. Ternyata bisa kelihatan dia meninggalnya karena apa. Berdasarkan sains, orang sudah meninggal 3000 tahun yang lalu, bisa dicari tahu meninggalnya itu kenapa. Bahkan Tutankhamun itu bisa direkonstruksi cara jalannya kayak apa. Ternyata cara jalannya tidak normal, dan sendalnya itu direkonstruksi ulang. Kenapa dia pakai sendal ini? Karena ternyata kakinya, terus kelurusan betis sama pahanya itu tidak simetris. Dia artinya apa? Karena dia lahir dari sebuah peristiwa silsilah incest. Itu kenapa Al-Quran menyerang Fir'aun secara keras, karena dia totaliter. Saking dia tidak mau perbedaan, bahkan dia tidak mau menikah selain dengan yang sesusuan dan sedara. Makanya Al-Quran kemudian kita dilarang untuk menikah dengan saudara sesusuan. Itu alasannya, karena itu merusak tatanan sosial. Nah, kalau kita menolak perbedaan, itu kita artinya melampaui apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Jadi Pak Beni sebagai pemimpin, atau Pak Riki sebagai pemimpin, Pak Nino sebagai pemimpin, ini sebagai pemimpin, itu sebagai pemimpin, itu memang masing-masing punya kekhasannya sendiri-sendiri. Walaupun teman-teman gak cerita, ya udah kebayang saya gitu. Pasti ada perbedaan, dan perbedaan itu sunatullah. Kita tidak bisa menolak perbedaan. Al-Quran mengatakan perbedaan itu yang paling jelas adalah yang biologis. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Al-Quran membedakan laki-laki dan perempuan. Di dalam ayat itu menyebutnya az-zakar wal unsa. Itu untuk menunjukkan biologis. Beda biologis laki-laki dan perempuan. Perempuan punya alat reproduksi yang berbeda dengan alat reproduksi laki-laki. Maka kata-katanya sangat biologis. Az-zakar wal unsa. Az-zakar itu konotasinya jenis kelamin, al-unsa itu konotasinya adalah jenis kelamin. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, lalu kami ciptakan kamu itu berkelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arofu, agar kamu mampu berkomunikasi satu sama lain, agar kamu mampu terhubung satu sama lain lewat Facebook, lewat WA, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Al-Quran punya istilah yang sangat khas, laki-laki dan perempuan untuk peristiwa yang paling biologis. Perbedaannya disebut dengan az-zakar wal unsa. Tapi kalau perbedaan laki-laki dan perempuan dalam arti sosiologis, disebutnya dengan rajulun wa mar'ah. Jadi kalau Quran bilang rajulun wa mar'ah, itu artinya perbedaan sosiologis. Perbedaan sosiologis itu apa? Perbedaan sosiologis itu dia orang yang dilahirkan di sini, kuliah di sini, tradisinya seperti ini, hobinya seperti itu, nah perbedaan sosiologis. Tapi ada yang disebut dengan pertemuan fisik. Al-Quran menyebutnya dengan azwaj. Makanya dalam ayat pernikahan
itu tidak menyebutnya mar'ah wa rijal, tapi azwaj. Wa min ayatina an khalaqalakum azwaja. Kami ciptakan kamu itu berpasang-pasangan. Kalau azwaj itu pertemuannya visioner, pertemuan visi. Tapi kalau mar'ah wa rijal itu pertemuan sosiologis. Kalau zakar wal unsa itu adalah pertemuan biologis. Daging ketemu daging itu namanya zakar wal unsa. Tapi kalau identitas ketemu identitas itu namanya mar'ah wa rijal. Tapi kalau azwaj itu adalah satu visi. Makanya Al-Quran mengatakan litaskunu ilaiha, ya kan, agar kamu bisa mengalami ketenangan satu sama lain. Jadi dalam sigot pernikahan juga sama kan, ankah tuka wazawas juga. Kalau ankah tuka itu sosiologis, administratif, artinya kamu tercatat sebagai suami istri dan secara sosiologis kamu bertemu dan disetujui. Tapi kalau azwaj itu berarti pertemuan visi. Nah, makanya Al-Quran bilang lita'arofu, karena pertemuan kita itu yang paling fisik aja dulu. Kita bertemu dengan orang yang rambut keriting, kita bertemu dengan orang yang jangkung, dengan orang yang hidungnya mancung dan seterusnya. Itu kita bertemu dengan orang itu secara fisik itu, warna kulit, bentuknya segala macam, matanya, rambutnya, itu namanya adzakar wal unsa. Tapi kalau kita bertemu secara sosiologis, di identitas, latar belakang, pendidikan dan seterusnya, karena nasab, makanya Al-Quran mengatakan linasabiha, limaliha, walijamaliha, itu sosiologis. Tapi kalau kita bertemu sebagai pasangan, itu disebut dengan azwaj, berarti visi, cita-cita, perjuangan. Itu azwaj. Nah, kita ini katanya sebenarnya diciptakan itu berpasang-pasangan. Tapi bukan dua-duaan maksudnya ya. Berpasangan-pasangan itu maksudnya kita akan bertemu dengan orang yang identik dengan kita. Tapi itu nanti dijelaskan nanti aja. Nah, kira-kira gitu ya. Bersambung. Karena lebih kontinu. Saya kira itu yang menjadi refleksi kita. Pertama, kita meneruskan tadi konsep jamaah. Dalam konsep jamaah ada sahabat, yang lebih inti dari itu adalah keluarga. Dan kita bukan bersaing tapi bersanding. Kita tidak bisa menghindari perbedaan, dan konflik harus dianggap sebagai sesuatu yang positif. Nanti siapa yang mengelola itu semua, nah besok saya terangin. Siapa yang mengelola konflik, mengelola perbedaan, bagaimana memangku itu semuanya, dan seterusnya. Agar kita kerja di Gading ini, pertama ya, ada bobot ilmunya dan ada bobot ibadahnya juga. Karena apapun yang kita dapatkan dari pekerjaan itu tidak sebanding dibanding dengan bobot ilmu dan bobot ibadah. Jadi kalau mau digaji 15 juta nggak sebanding, digaji 20 juta juga nggak sebanding kalau kita tidak memberi bobot ilmu dan memberi bobot ibadah pada pekerjaan. Jadi kita saling menopang. Karena itu salah satu prinsip dalam kepemimpinan itu disebut dengan zu'ama. Zu'ama itu dari kata bahasa Arab yataza'mu, artinya saling menopang. Jadi kalau atapnya harus mau kuat, fondasinya mau berfungsi, yang nopang juga harus kuat. Kita harus muza'amah, kita harus saling menopang. Tanpa saling menopang, semua yang kita bicarakan, semua yang kita rencanakan dalam MRM mingguan, bulanan, evaluasi, dan seterusnya itu, personalia, merekrut ini, merekrut itu, nggak akan jadi apa-apa kalau kita tidak saling menopang. Apalagi yang berbahaya kalau kita masuk ke Gading sebagai orang asing, pulang dari Gading sebagai orang asing. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf karena saya terlalu bersemangat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.